Halo Bunda, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kondisinya dalam kondisi yang sehat ya. Oke, untuk saat ini saya akan membahas tentang bagaimana sih cara kita membuat susu formula yang baik dan benar ya. Dari persiapannya seperti apa, kemudian bagaimana cara mensterilkan, bagaimana cara pencampurannya, bagaimana cara pemberiannya ya, kemudian setelah bikin susu formula berapa lama sebaiknya kita bisa pakai dan kapan sebaiknya susu formula itu kita buang ya. Nah, saya membahas ini karena banyak sekali saya temukan ya, terutama untuk bunda-bunda yang masih baru ya, punya bayi, masih belum mengerti tentang bagaimana cara yang benar untuk membuat susu formula tersebut. Tapi disclaimer di sini adalah yang paling bagus tetap yang nomor satu, pilihan utama adalah ASI. Ya, kami dari Ikatan Dokter Anak Indonesia tetap menganjurkan berikanlah ASI untuk buah hati kita. Kalau misalkan dengan ASI tidak ada produksi atau karena masalah kesehatan, bisa dipikirkan ASI donor. Kemudian kalau misalkan ASI donor susah ditemukan, bisa pilihan terakhir bisa menggunakan susu formula. Oke, untuk yang pertama kita membahas tentang persiapannya ya. Persiapan maksudnya bagi bunda yang di rumah yang memiliki bayi, berapa sih jumlah botol atau susu dot ya, botol dot yang paling ideal yang dimiliki oleh bunda. Nah, dari beberapa literatur yang saya baca, nah, yang paling ideal itu punya botol dot sekitar 4-10 botol ya, tergantung dari anaknya bunda, apakah memang susu formula ini anaknya bunda full susu formula atau memang ada selang-seling dengan ASI ya. Tapi yang paling bagus ya sekitar 4-10. Untuk apa? Supaya nanti ketika sudah susunya misalkan sudah diberikan susu formula, ada kesempatan bunda untuk menjaga kebersihannya, dicuci, kemudian melakukan sterilisasi, itu kan butuh waktu. Nah, itu yang pertama untuk masalah jumlah dari botol dotnya. Kemudian kita bicara yang kedua tentang bagaimana cara mensterilkan. Nah, ini penting sekali ya, penting sekali untuk mensterilkan botol dotnya. Karena kenapa? Kalau kita tidak mensterilkan botol dot, maka hal ini akan menyebabkan anak kita sering sakit. Ya, yang paling gampang lah diare. Itu paling sering terjadi pada bayi kita kalau memang cara mensterilkan dari botol dotnya yang kurang bagus. Nah, kalau ada beberapa cara ya. Contohnya yang pertama itu bisa dengan alat steril. Ya, dengan alat steril itu ada kita beli kayak colokan listrik seperti itu ya. Nah, dia ada alat tuh, kemudian ada alatnya, kemudian dicolokkan ke listriknya, kemudian botol-botol dot yang sudah dicuci dengan bersih ya, cuci dengan bersih, kita tinggal masukkan di situ ya, kemudian kita sterilkan. Nah, cuman kalau dengan alat ini itu memang perlu biaya ya, perlu biaya. Kita menggelontorkan uang lah, untuk harganya lumayan. Oke, itu yang cara pertama. Kalau cara yang kedua, itu bisa juga bunda misalkan tidak bisa membeli yang alat sterilisator itu, kita bisa menggunakan cara merebus. Ya, kita botol dot ini ya, yang sudah kita bersihkan, kita rebus di air yang mendidih, itu minimal 5 menit. Ya, 5 menit lah waktu yang paling pas untuk merebus. Usahakan botol dotnya ini memang terendam semua dalam air ya. Kemudian setelah 5 menit kita angkat. Cuman kalau kita sering merebus botol dot, memang efeknya ya cepat rusak dia. Cuman jelas sterilnya bagus. Kemudian ada cara lain juga, saya sempat membaca dengan microwave. Itu ada alat khusus ya dengan microwave. Tapi sebelum menggunakan dengan microwave itu wajib jaga kebersihannya dulu ya, tidak berbau. Kemudian ya bersihlah microwave-nya, kemudian baru bisa dimasukkan ke situ. Itu beberapa literatur yang saya baca. Cuman yang paling familiar di masyarakat itu dengan menggunakan alat sterilisator, dengan yang kedua dengan cara merebus.
Tapi ingat ya, sebelum disterilkan anak bayinya, dot bayi ini wajib dibersihkan dulu ya, dibuka, kemudian bekas-bekas susu itu dicuci baik, dibersihkan, kemudian dikeringkan, baru kita lakukan sterilnya ya. Itu cara steril yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya sudah mencatat beberapa yang sering sekali salah di orang tua ya. Takaran. Nah, takaran susu ini ada beberapa jenis susu ya. Takarannya masing-masing ada yang 1 sendok susunya itu, ada yang 30 cc, tapi ada beberapa yang 40 cc. Tapi alangkah baiknya Bunda baca dulu ya, di aturan pakainya itu menggunakan airnya berapa cc, kemudian susunya berapa sendok. Karena kalau misalkan airnya terlalu kurang, agak kental dia nanti ya. Kemudian kalau misalkan kelebihan air, dia jadi encer, sehingga kebutuhan kalori ya, asupan kalori yang masuk ke dalam bayi kita kemungkinan bisa berkurang ya, sehingga nanti masalahnya apa, di berat badan juga susah naik kalau misalkan pencampuran airnya terlalu encer. Oke, itu masalah pencampuran. Kemudian yang selanjutnya kita bicara masalah pakai air apa gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang air yang dipakai ya, kalau air yang dipakai itu berdasarkan Ikatan Dokter Anak Indonesia, air yang dipakai adalah air panas ya, dengan suhu minimal adalah 70 derajat. Nah, yang di masyarakat itu sering sekali saya temukan pakai air dingin. Itu paling sering saya temukan pakai air dingin, misalnya air kemasan ya, itu langsung total digunakan untuk membuat susu. Kemudian yang kedua, ada yang dicampur, pakai air panas dulu berapa, kemudian baru dicampur susunya di situ dicampur dengan air dingin, kemudian baru di shaking ya, dikocok, kemudian itu yang sering saya temukan. Tapi sebenarnya yang paling bagus itu adalah menggunakan suhu minimal 70 derajat. Nah, bagaimana cara mendapatkan suhu yang 70 derajat? Susunya yang kita gunakan untuk bayi, cara airnya adalah begini. Airnya dididihkan sampai titik mendidih, kemudian itu diamkan selama 10 menit. Ya, kemudian setelah 10 menit didiamkan, maka itu digunakan full untuk mencampur susu. Nah, misalkan kalau dia masih terlalu panas, itu bisa juga mendinginkan dengan ini kan botol dotnya nih sudah ada campur dengan susu dan air, ambil gelas atau loyang yang dingin, masukin ke dalam sana. Nah, kemudian ada beberapa statement, kayak sempat juga saya membahas tentang di vlog sebelumnya tentang beberapa macam susu-susu untuk menaikkan berat badan ya, di vlog sebelumnya, dan saya menjelaskan sedikit juga untuk masalah pencampuran. Dan banyak orang tua ada beberapa yang komen seperti ini, anak saya sampai sekarang dikasih air dingin, syukur nggak ada masalah, baik-baik saja ya. Itu misalnya gini, logikanya kita misalkan dari kota A menuju ke kota B, berani nggak kita tidak pakai ban serep? Nah, seperti itu. Oke, selama ini kita jalan, memang dia ke kota B tidak pernah pecah ban seperti apa gitu. Tapi kalau pas kita lagi apes, pecah ban, kemudian di tengah hutan, apa yang kita lakukan? Nah, sama dengan susu formula juga begitu. Karena kenapa? Di dalam susu formula ada namanya bakteri Cronobacter. Tapi tidak semua susu formula adanya. Makanya dulu ada istilah penyakit namanya Cronobacter Sakazaki. Nah, itu gejalanya berupa apa? Bisa BAB berdarah, kemudian bisa mengalami penurunan kesadaran, bisa mengalami kejang-kejang gitu. Bahkan yang paling parah bisa menyebabkan kematian. Tapi tidak semua susu ada kandungannya itu. Tetapi kalau misalkan nasib kita lagi apes ya, kita kena susu yang itu, akhirnya apa yang terjadi? Resiko untuk anak kita. Makanya kita paling amannya gunakanlah susu air dengan suhu yang minimal 70 derajat. Seperti itu ya. Kemudian ada beberapa bunda juga mengatakan begini, nah nanti keburu kejar kehausan anak saya. Nah,
kita sebagai orang tua pasti tahu sinyal, misalkan minum susu ini mungkin sekitar 30 menit, lagi 10 menit nih anaknya kayaknya sudah mau minum nih. Nah makanya bikinlah susu sebelum anaknya mulai kehausan. Bikinkan, prepare dari sekarang ya, prepare dari sekarang, sehingga nanti ketika anaknya memang benar-benar haus, langsung kita bisa berikan langsung susunya kepada anak kita, kepada bayi kita ya, sehingga kita nggak khawatir lagi, anaknya akan kehausan ini. Ya, pokoknya semua ada seninya lah untuk itu ya. Itu cuman istilahnya saran dari kami. Kalau memang menurut ibu, menurut bunda itu baik, silakan diikuti ya. Tapi kalau tidak berkenan ya juga nggak apa-apa. Cuman kami menyarankan seperti itu, langkah yang paling baik sebenarnya. Oke. Kemudian selanjutnya untuk takaran sudah, airnya sudah. Nah untuk masalah pemberian susu formulanya, kalau untuk usia bayi 0 sampai 6 bulan itu biasanya on demand, semaunya dia. Ya biasanya sih ada tiap 2 jam diberikan ya. Bayi itu punya apa? Punya alarm dia. Kapan dia memang kenyang, kapan dia ada sinyal ingin minum susu gitu. Ada alarmnya dia. Nah, ciri-ciri bayi yang cukup asupan susunya adalah yang pertama berat badannya naik, itu pertama pasti. Terus yang kedua, setelah dia minum susu, bayinya tertidur pulas, dia nggak rewel, dia tidur pulas, dia berarti memang kecukupan dari kebutuhan akan susu formulanya sudah tercukupi dengan baik, seperti itu. Lain halnya kalau anaknya dalam kondisi yang sakit, kalau misalnya kondisi yang sakit, diare, dia misalkan muntaber, anaknya tidur pulas, nah itu beda tuh ya. Bisa jadi itu merupakan salah satu gejala dehidrasi pada anak bunda. Nah makanya case by case kita lihatnya. Oke, itu untuk masalah pemberiannya. Kalau usia di atas 6 bulan, nah pemberian susu formula tidak boleh sama dengan di bawah 6 bulan yang on demand. Nah karena kalau sudah 6 bulan, kita sudah mulai memberikan MPASI. Nah kalau sudah 6 bulan ke atas, apa yang bunda mesti lakukan? Buatlah jadwal makan ya, jadwal makan, kasih dia makanan utama, kemudian dikasih makanan selingan, kemudian dikasih makan atau minum susu formula. Itu tidak boleh sesering di usia 0 sampai 6 bulan. Karena kenapa? Kalau bunda memberikan susu formula terlalu banyak dan terlalu sering, maka anak bunda akan kenyang dengan susu formula. Akhirnya efeknya apa? Akan dia nggak mau. Gitu ya. Ya di di channel ini saya sudah membahas juga tentang jadwal makan pada buah hati kita, itu ada, itu sudah saya jelaskan. Kalau bunda pengen tahu bisa, oke ada motor lewat. Kalau bunda pengen tahu bisa bunda tonton di video di vlog ini juga ya. Itu untuk masalah pemberian susu formula untuk bayi. Kemudian selanjutnya adalah, ada beberapa pertanyaan bunda gini, dok sebenarnya yang benar apa sih, kasih di airnya dulu apa susunya dulu? Nah selama ini yang saya lihat untuk bunda-bunda di luar sana, rata-rata kebanyakan susunya dulu, dikasih susu baru dikasih air. Nah sebenarnya yang paling benar adalah airnya dulu ya. Karena kenapa? Supaya pas takarannya. Kita airnya dulu, misalkan nih, kalau 1 sendok kan rata-rata yang paling sering adalah 1 sendok tuh 30 cc. Kalau kita misalkan mau membuat 2 sendok, berarti 60 cc. Airnya dulu 60 cc, ya. Kemudian baru susunya 2 sendok. Nah, itu makanya air dulu, baru susu formulanya, ya. Jangan dibalik. Nah, kemudian setelah itu, setelah dicampur dengan susu, nah ini juga sering sekali saya lihat juga kesalahan di orang tua adalah, ini misalkan dot susu por ya, udah ada airnya. Nah pas shakingnya, mengocoknya, kadang-kadang di ujungnya ada pentil dotnya, ditekannya di situ, kemudian dikocoknya begini. Nah hati-hati, jari ini kan bekas pegang apa gitu. Nah ini dia di kena ujung dotnya. Ini bisa menyebabkan transmisi dari bakteri, ya, infeksi dari situ, sehingga bisa berisiko terhadap bayi kita. Yang paling bagus setelah kita bikin, tutup lagi dia dengan ini, dengan tutup dotnya itu, baru kita shaking, pelan-pelan aja shakingnya, ya. Nah, itu yang sering terjadi di lapangan. Kemudian, nah cara untuk ngetesnya, nah setelah sudah
kita shaking ya, kita shake kemudian sudah tercampur dengan baik, kita tes dulu di tangan. Nah, untuk memastikan ini panasnya pas tidak, atau ini terlalu panas, karena kalau terlalu panas kasihan anaknya bunda ya. Ketika bunda rasa sudah panasnya sudah pas, ini baru bunda berikan kepada bayinya. Kemudian selanjutnya apa lagi? Yang terakhir ini untuk susu formula yang sudah kita bikin, sebaiknya kita gunakan berapa lama. Nah, terkadang kan kita kalau memberikan susu formula kepada bayi, dia nggak habis, ya kan, dia nggak habis susunya. Nah, kalau sudah susu formula yang kita buat, itu kita gunakan sebaiknya selama 2 jam. Ya, kalau sudah lewat dari 2 jam, saya sarankan dibuang saja. Karena kenapa? Bisa ada kontaminasi bakteri di situ ya. Kemudian apalagi bayi susunya basi, nanti kan beresiko terhadap bayi kita. Makanya susu yang sudah dibuat paling bagus kalau sudah 2 jam dibuang saja. Nah, kira-kira segitu dulu ya untuk info pemberian bagaimana cara membuat susu formula, dari persiapan, sterilisasi, kemudian bagaimana cara membuatnya, kemudian cara pemberiannya seperti apa. Tapi ingat lagi bun, disclaimer yang saya sampaikan adalah yang nomor 1 tetap adalah ASI. Salam sehat dari saya. Sampai jumpa lagi di episode yang akan datang. Bye-bye.